Oke guys, kembali lagi bersama channel Arona Story. Oke, anak senja. Oke Bung, Rizky Mulis Situmorang. Selamat sore Bung. Selamat sore. Kembali ya. Ini saya undang sini spesial untuk sore hari ini. Kenapa? Karena saya ingin banyak berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ada di sana tentang saudara Rizky Mulis Situmorang ini ya. Pertama kali datang ke podcast hari ini ya. Bung. Iya, pertama kali. Bagaimana perasaan Anda datang ke podcast ini? Deg-degan sebenarnya. Oh, deg-degan Iya. gitu. Deg-degan karena apa coba? Saya belum pernah wawancara. Oh, ini bukan wawancara, kita ngobrol-ngobrol santai aja seperti yang di pantai kan kira-kira gitulah. Anak pas yang oke. Yang ingin Ini boleh merokok kan? oke, enggak apa-apa. Yang ingin saya berbagi pengalaman kepada saudara Rizky ini pengalamannya sangat luar biasa, baik di dalam eh, akademik maupun non akademik gitu. Di luar kampus juga banyak pengalaman ya, Bung, kalau nggak salah ya. Pengalaman apa nih? Pernah kemarin ngamen di lampu merah ya? Oh, kayaknya. Pernah ngamen, pernah. Oh, Jadi itu sebagai pengalaman aja, pengalaman pahit kayaknya ya. iya. Dulu pernah ngamen jadi IPS, Ikatan Pengamen Stadion. Oh, Kalau IPS tahu, ya? iya, di Pekanbaru ada Stadion Utama Riau namanya. Oh, ada stand utama Di situ kami ngamen 3 orang bersama kawan saya, satu Latif, yang kedua Marganda. Oh, itu kalau kira-kira itu pengalaman yang ngamen di depan orang itu yang tidak dikenal, hayalak ramai gitu, gimana perasaan? Pertama itu kami ngamen itu bukan karena mau nyari duit sih, tapi apa namanya buat lucu-lucuan aja. Oh, buat lucu-lucu. Iya, tapi pertama kali ngamen itu kami dapat duit 150 lebih, itu nggak sampai 1 jam lah. Jadi ketagihan gitu. Oh, jadi berarti ketagihan gitu. Ketagihan Ya? itu waktu kuliah semester 4 kalau tidak salah. Selain dari pengalaman mengamen, pengalaman apa aja lagi yang pernah saudara Rizky ini torehkan gitu? Pengalaman apa nih? Ya pengalaman baik, pengalaman pahit, pengalaman manis juga tidak masalah. Pengalaman di kos. Pengalaman pahit sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa pengalamannya, saya bingung mau jawab pahitnya yang gimana nih ya, kan itu. Coba dikerucutkan dulu. Oh, dikerucutkan. Iya. Oke, contoh itu pengalaman yang tak terlupakan tentang pahitnya kehidupan berkos di ini di Riau ini ya kan? Atau ada yang apa gitu? Oh, kalau jadi seorang anak kos sebenarnya nggak ada pahitnya ya. Yang membuat pahit itu sebenarnya diri sendiri. Oh, diri sendiri. Iya, diri sendiri. Bukan gara-gara kos-kosannya ataupun yang lain-lain, tapi gara-gara diri sendiri aja pahit. Contohnya berapa kali kita pernah lah diusir dari kos. Oh, Ya kan? diusir ya. Jam 12 malam tiba-tiba barang udah di luar kamar. Mau nggak mau jam 12 malam itu kita harus pindah. Oh. Di situ memang mau nangis gitu. Tapi bukan kesalahan di bapak kosnya, kesalahan kita kan. Karena nggak bayar uang kos kan berapa bulan tuh. Oke, jadi saya nih masih bingung nih, kenapa saudara ini bisa dikatakan dibilang anak senja gitu, itu filsafatnya mulai dari mana tuh? Saya bingung ya, sumpah saya bingung nih, Bung, ya kan? Anak senja. Sebenarnya saya nggak anak senja lah. Jadi Ya nggak ada anak senja, musik-musik senja gitu pun saya nggak dengarkan lah. berarti itu Enggak, hanya cuma apa orang-orang aja. guyonan. Iya, gaya-gaya saya juga nggak kayak anak senja kok. Oke, kita berbicara tentang pengalaman sudah baik, pengalaman pahit. Mungkin pengalaman manis Anda mungkin banyak juga ya. Iya. Saudara Rizky. Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman manis selama di rantau orang ini ya. Pengalaman manisnya ya, awalnya saya ke Pekanbaru, saya pikir saya nggak punya kawan gitu. Tapi ternyata di Pekanbaru ini ada perkumpulan dari orang dari kampung saya. Pengalaman manisnya sih. Oh, pengalaman manis gitu, perkumpulan Orang kampung. yang Iya, namanya kuliah Himata di Baksel. sini. Mata Baksel Pekanbaru. Oh, baik. Awalnya saya mengetahui Mata Baksel itu dari ada senior saya SMA namanya Husnul. Kami sama-sama SMA 3, Bang Husnul. Jadi kami berangkat berdua sama Yuda Ramayulis Putra Sagala dari Sidimpuan, diantarkan oleh orang tua kami lah, sama-sama diantarkan lah kami satu mobil taksi simpati dulu. Oh, satu mobil gitu. Iya, jadi dulu itu kami ngekos di Taman Karya, nggak berapa hari, cuma 4 hari kami keluar dari situ karena
kawan saya ada yang kesurupan. Oh, kesurupan bisa gitu Iya, ya? kesurupan. Saya kira orang Tawaksel ini kuat apanya gitu, nggak mudah Iya. kesurupan. Rupanya ada juga ya. Ada juga yang kesurupan. Ada kawan saya gitu. kesurupan, katanya saya kuntilanak. Oh, Iya, kuntilanak gitu. iya. Oke. Baik. Itulah, setelah itu kami pindah ke Gang Gio namanya, ada kontrakan Gang Gio. Kebetulan di Gang Gio itu semua senior Himata Baksel. Dari situlah saya banyak mengenal orang-orang yang dari kampung sendiri di Pekanbaru yang berkuliah. Oh, jadi bisa dikatakan saudara Rizky ini satu kos dengan senior-senior satu perkumpulan itu gitu. Iya. Satu fakultas gitulah ya. Iya. Jadi selama satu kos itu pasti banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari senior-senior tentunya ya kan. Iya. Nah, baik pelajaran yang baik ataupun yang buruknya itu Iya. tergantung kita mempertimbangkannya gimana baiknya gitu ya. Jadi pengalaman apa saja kayak ini yang dapat dari senior-senior yang ada di satu kos saudara Rizky ini. Jadi sebenarnya saya banyak belajar sih dari abang-abang itu. Ada satu namanya Bang Wanda Saputra. Dia itu baru wisuda kemarin tapi nggak dikirim orang tua lagi duit. Jadi selama dia tidak dikirim duit itu, sambil mencari kerja itu ya untuk bertahan hidupnya, saya melihat dia beli ikan teri Medan itu, tapi agak besar teri Medan itu harganya 3.000 dia beli 3.000. Itu berapa biji itu kan? Ya. Jadi tiap hari itu misalnya mau sarapan itu diambil ikan terinya 3 biji, terus dipanasi pakai air panas aja. Pakai air panas aja 3 biji ikan terinya, terus pakai nasi udah dimakan. Oh, dimakan. Dimakan yang ikan teri yang 3 biji tanpa ada yang lain-lain. Berarti bisa dikatakan itu Perjuangan. Sekarang beliau Perjuangan. sudah kerja lah. Sudah kerja di salah satu bank di Indonesia, salah satu bank BUMN Indonesia, dan kabar terakhir beliau mau menikah. oh mau nikah ya. Mau nikah. Oh, luar biasa. Dari Banyak lah mungkin lagi. dari senior yang lain gitu kawan. Saya punya kawan satu kamar namanya itu April dari Sinaga. Kebetulan beliau memang bukan orang dari Tabaksel asli. Beliau itu orang Batubara. Batubara. Iya. Jadi beliau itu menghidupi dirinya selama berkuliah itu dari beasiswa. Beasiswa saya kurang tahu, bidik misi atau apa saya kurang tahu. Iya. Beasiswa. Jadi selama berkuliah dia kayaknya nggak dikirim orang tuanya lah. Sekarang beliau udah bekerja di salah satu perusahaan swasta lah, dan posisinya sudah baik. Sekarang tugas di Medan, kemarin dia tugas di Lampung atau Bengkulu. Sekarang dia di Medan. Di Medan ya. Oh, berarti banyak juga ya pengalaman-pengalamannya. Jadi kalau kita bergeser ke samping dari akademis, mungkin dari senior-senior yang lain udah dapat ilmunya nih ya kan. Apakah diterapkan ke lingkungan akademis atau gimana ini? Kalau akademis saya berbeda sama abang-abang itu. Oh, berbedanya di dalam mana gitu? Kebetulan abang-abang kos saya waktu di GIO itu orang itu memang cara orang-orang akademisi, yang artinya memang kuliah mereka ya sungguh-sungguh lah. Kalau saya kan setengah-setengah. Berarti Anda tidak sungguh-sungguh dong kuliah gitu? Iya, karena soalnya udah di tahun ke-7 ini belum juga wisuda saya. Artinya berarti tahun-tahun sebelumnya saya tidak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh dalam artian lalai lah gitu ya? Lalai, malas. Jadi walaupun gitu, tapi yang saya dengar dari senior-senior kemarin, Anda pernah menjabat sebagai salah satu petinggi di jurusan kayaknya ya? Sebenarnya bukan HIJ, petinggi gitu. itu, bukan. Ya saya pernah mencoba mengeksplor diri saya lebih, tapi ternyata tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Iya. Tapi berarti Anda pernah menjabat gitu dalam usianya? Iya, pernah. Menjabat gitu. Itu berapa lama kira-kira? Saya menjabat itu sebenarnya satu masa periode itu tidak sampai setahun, tapi pada saat saya itu hampir setahun lebih lah. Hampir setahun lebih. Iya. Oh, berarti saudara Rizky ini luar biasa sekali ya. Dia menjabat hampir 2 periode lah gitu ya. Iya. Nah, itu bukan karena luar biasa sebenarnya. Tapi karena main-main. Oh, karena main-main. Iya. Oh, sekarang kita bergeser tentang asmara. Oke, ya kan. Ini asmara ini sensitif kali nih, Bung ya. Bisa menyangkut orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat lainnya. Kalau tentang asmara boleh bercerita sedikit asmaranya?
Ya kalau tentang asmara standar lah sama kayak orang lain lah, nggak ada yang spesial lah. Oh, tidak ada yang spesial Nggak ada rupanya. yang spesial. Mungkin di luar sana yang menonton ini ada orang yang spesial mungkin. Nggak ada sih. Nggak ada orang spesial dalam hidup Anda mulai dari SMA gitu sampai kuliah ini. Spesial maksudnya gimana nih Ya spesial? spesial mungkin pernah pacaran, mungkin pernah menjalin hubungan gitu kan. Oh, Walaupun pada akhirnya tetap menjadi namanya mantan gitu. oh iya, iya. Pernah ada. Ada lah kalau Ada lah, mantan ya. ada. Pernah bersaing dengan seseorang mendapatkan orang lain, perempuan lain gitu? Enggak Oh, pernah. enggak pernah gitu. Oh, Kalau enggak saya pernah, kalau ya. ada kawan yang suka saya mundur. Oh, mundur gitu. Iya. Berarti Anda perhatian kepada kawannya ya. Bukan. Oh, Bukan bukan. gitu aja. Kayak ayam enggak sih? Oh, Iya, kalau bisa ada yang cantik, masa langsung ke situ kayak ayam. oh iya, bagus. Iya. Luar biasa, luar biasa. Kita harus apa namanya? Nyari mutiara di lautan daripada kerang di pinggir pantai. Oh, Kira-kira gitu oke. kan. Itu quotes hari ini. Jangan lupa guys dicatat ya. Coba ulangi saudara. Kita harus mencari mutiara di lautan ketimbang kerang di pinggir pantai. Ya. Oke, mantap kali quotesnya. 2021 trending kan saudara-saudara ya. Oke. Enggak, Selanjutnya- gini konsepnya ini kan kita bicara enggak podcast. Jadi biar enggak satu arah, biar dua arah, saya coba untuk menanya-nanyakan saudara lah Oh, gitu kan. oke. Biar apa namanya? Oke. Podcast kalau satu arah aja kaku kali nampaknya, biar lebih cair gitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi saudara Hussein Pulungan SPI. SPI, Baru- alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal 28 Januari kemarin saya di sidang. Iya. Alhamdulillah lulus. Jadi saudara kan gimana ya? Punya mantan pacar itu satu jurusan sama saya, satu angkatan. Itu gimana sih awal ceritanya bisa berkenalan sama beliau gitu? Ya kalau berbicara tentang asmara ini ya, kita tidak pernah tahu kapan kita yang namanya jatuh cinta kepada orang lain, dan kita tidak pernah bisa menolak hati kita kenapa jatuh cinta kepada dia gitu ya kan. Pertama kali mungkin saya jumpa perempuan ini gitu kan. Itu mungkin di satu lab gitu waktu masih praktikum, ada namanya kan lab Iya. perikanan itu di belakang ya kan. Mungkin Anda tahu lah gitu kan. Iya. Nah, jadi pertama kali melihat perempuan ini kenapa bisa gitu ya, kenapa bisa hati ini kok beda kali sama perempuan. Iya, kan, kenapa? ya kan? Gimana pandangan pertamanya gitu? Kok bisa? Pandangan pertama ini Enggak, pertama kau percaya sama apa namanya? Cinta pada pandangan pertama. kemarin saya sebenarnya Bung tidak percaya kepada cinta pandangan pertama gitu. Tapi setelah saya pandang dia, berarti benar adanya cinta pandangan pertama. Jadi itu mulai timbul rasa. Mulai saya mencari kontak itu minta kontak itu pada kawan saya juga yang ada di kampung sekarang. Rizky Hamdani Tanjung. Rizky Hamdani Tanjung. Nah, Ustaz. itu saya minta kontaknya, saya chat gitu kan, berapa lama kami chatan, jalan gitu. Nah, jadi singkatnya gitulah. Jadi sebenarnya waktu pandangan pertama itu cinta atau Anda nafsu? Oh, kalau saya kemarin itu cinta, sayang gitu, bukan nafsu. Kalau nafsu itu beda. Nah, kalau nafsu itu gimana? Kalau sebenarnya? nafsu itu ingin mengejar terus gitu. Ah. Kalau cinta ini kan slow Slow dia. ya kan. Berarti Nah, Anda step by step. selama berpacaran dengan beliau tidak ada nafsu sama sekali, memang cinta gitu. Kalau dikatakan tidak nafsu, pasti ada nafsu gitu. Oh. Kalau kita tidak ada nafsu, berarti kenapa kita suka kepada perempuan gitu ya kan? Kalau tidak ada nafsu. Jadi kalau Anda berpacaran dengan beliau, apakah Anda pernah menyalurkan nafsu Anda itu? Ya, kalau terpikirkan pernah gitu. Tapi Oh, terpikirkan. jangan sampai gitu lah. Ya, karena kita jangan sampai melewati batas gitu lah. Oh, berarti yang saya dengar-dengar juga dari kawan-kawan, karena Anda tidak menyalurkan nafsu kepada pacar Anda, makanya Anda mencari alternatif lain. Salah satunya dengan cara bermain hago. Oh. Nah, saya kan bisa saya mendengar cerita dari kawan-kawan yang lain kan. Anda itu kan cukup expert dalam perhagoan ini. Sampai punya pacar di luar provinsi kan, itu luar biasa.
Itu gimana nih sebenarnya bisa perjalanan Hago Anda sehebat itu? Kalau berbicara tentang bermain Hago, bermain aplikasi gitu ya. Apalagi di zaman sekarang aplikasi itu udah banyak gitu kan. Berbicara Hago itu hanya aplikasi hiburan saja semata itu. Ya Kalau untuk tentang berpacaran itu ya hanya diikuti alurnya saja kemana kita berpacaran kan. iya. Nah, jadi kalau main Hago itu hanya hiburan semata. Kalau ada yang mengatakan berbicara sendiri, berarti dia itu tidak pengguna. Kalau dia pengguna, berarti dia ngerti gitu kan. Kenapa orang berbicara sendiri pakai handsfree gitu di dalam Iya, iya. aplikasi itu ya kan? Ya, Nah, berarti Anda mengakui bahwasanya ketika Anda bermain Hago itu Anda lupa dengan kawan-kawan Anda. bukan lupa, Sibuk dengan handsfree gitu. bukan sibuk. Tapi contohkan filosofinya. Kalau Anda bermain game Mobile Legend, Ah. ada kawan aja yang memanggil, tapi pas lagi seriusnya main, pasti Anda tidak akan menggubris kawan Anda itu kan? Berarti Tapi waktu apa? di Hago itu Anda terlalu fokus sama cewek itu gitu ya. Bukan terlalu fokus kepada cewek, tapi terlalu menghibur gitu aplikasinya. Oh, menghibur ya. Nah, Bahasa jadi- halusnya menghibur ya. Jadi kita ya lupa sejenak gitu. Apa Anda pernah top up? Nah, kalau di Hago itu saya tidak Pernah top up enggak? Kalau di Hago saya tidak pernah top up, tapi kalau Di aplikasi lain pernah? di aplikasi lain pernah. Apa tuh? Aplikasi apa? Ada namanya itu Boom Live. Hai. Boom Live ini aplikasi yang gimana? Saya Aplikasi tidak tahu. seperti Bigo lah. Bigo Live. Itu kita top up terus gunanya kita top up itu apa? Ya, Mungkin kawan-kawan nggak untuk memperoleh koin gitu. memperoleh koin. Nah. Jadi koinnya digunakan untuk apa? Koinnya digunakan untuk memberi gift kepada kawan kita yang lagi live gitu kan, yang apa Oh. timbal baliknya nanti pasti ada gitu. Oh, jadi kita gift timbal balik dari orang itu apa? Waktu Timbal kita baliknya ngasih mungkin gift. persenannya mungkin ada lah dikasih gitu kan. Maksudnya persenan apa nih? Ya, Duit persenan juga dari- atau kan kita gift itu bisa jadi uang kan, iya itu Nah. duit juga atau gimana kita gift kita suruh bisa dia? jadi duit, bisa juga di koin. Oh, jadi sampai di pengunjung Anda menggunakan Hago ini kan ada cerita dari kawan-kawan karena Anda mungkin banyaklah kesalahan di Hago kawan-kawan kau salah gunakan Hago. Jadi terakhir kau itu hijrah ya. Maksudnya hijrah? Jadi gini kan di Hago ini kan ada juga satu sisi bebas, satu sisi hijrahnya juga. Jadi saya sempat dengar bahwasanya kau itu pernah ikut tablik akbar di Hago gitu. Itu gimana Kalau ceritanya ada kalau tablik dibilang- akbar di Hago? Kalau dibilang tablik akbar actionnya itu kita kayak menghina gitu. Bukan tablik menghina, akbar gitu. bukan menghina. Soalnya saya mendengar dari kawan gitu kan. Iya, makanya tablik akbar. kalau- Jadi saya enggak apa namanya? Kalian ini yang di Hago ini orang-orang visioner lah. Sebelum Covid melanda kan kita enggak bisa berjumpa. Tapi kalian telah apa namanya? Udah social distancing sebelumnya gitu. Visioner lah. Ya kita namakan kan bermain aplikasi. Ah. Tidak, Itu memang tablik tidak apa. akbar itu ngapain di situ tuh? Makanya gue bilang kalau namanya tablik akbar itu tidak seperti menghina gitu tablik akbar. Ah, jadi- Bayangkan aja masa ada di aplikasi tablik akbar gitu. Oh Kalau Anda membayangkan pasti Anda terbayang itu kalau Anda berpikiran cerdas. Iya gitu kan saya kan dapat dari kawan-kawan lah. Nah. Makanya kalau dapat dari kawan ini banyak kali. itulah makanya kebetulannya. saya tanyakan. Sebenarnya tablik akbar yang dimaksudkan kawan-kawan itu apa yang kau lakukan di situ? Ya kau jelaskan. Namanya tablik akbar tidak ada. Jadi apa? Jadi ngapain? Yang sebenarnya? namanya ya mengaji Oh, pengajian Jumatan di Hago. Bukan, Jadi gimana kalau ini? pengajian Jumatan bukan. Ya orang baca surah-surah di situ Oh, biasa. tapi bergiliran gitu. Bukan bergiliran, dia mau baca. Hmm. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan tablik akbar kalau Anda percaya berarti Anda juga kena bodohi gitu kan. Apa kata orang Anda langsung percaya tidak disaring dulu kan? Iya. Jadi kedepannya mungkin Anda pengalaman lah apa yang kata orang disaring dulu jangan ditelan. Tapi mentah-mentah berarti aja, gitu. bukan tablik akbar ya, tapi pengajian gitu ya, saling mendengarkan satu sama lain. Pengajian pun kalau pengajian itu bergantian gitu. Hmm. Pengajian namanya bergantian. Ini hanya membaca dia kita mendengarkan dia membaca. Waktu itu saya tidak pakai handsfree. Makanya orang-orang di luar sana membilang pengajian gitu. Oh iya kan orang kan heran. Nah, Pengajian kok jadi- online kok megang HP gini kan orang heran. Nah, makanya saya tekankan kalau kita belum pengguna aplikasi itu nggak usahlah berbicara banyak. Jadi tolong tentang apa, kan. sampaikan ke orang yang Nah. ngomong gitu ke saya tuh. Nah, Dia pasti menonton video ini. Dia. Makanya kalau kita tidak pengguna aplikasi yang kita dipakai orang, kita tidak usah komentar banyak tentang itu. Dengar tuh. Yang akan merusak nanti ke depannya, takutnya Iya. gitu. Kan? Berarti cuma pengajian biasa aja ya gitu.
ya tidak ada namanya pengajian gitu. Tapi katanya kemarin terjadwal Ah, di kan malam dari, ini. saya Gimana tanya dari tuh? siapa? Adalah salah satu Ah, lawan kan kita. makanya saya sudah tekankan kalau kita berbicara adalah tidak ada sesuai fakta. Ada namanya Pahri. Yang Pahri berbicara- namanya. Pahri namanya. Ya boleh dibilang sini kalau apa. Berarti kita harus manggil dia. Ah. Jadi Pahri, Pahri, Pahri. Klarifikasi. Nah jadi mungkin kawan Pak Hari itu mungkin dia salah tanggap. Mungkin dia salah karena kan Mungkin kalian kan satu kamar kan. Dia kan heran mana tahu Chen ini aliran sesat. Padahal ada Al-Qur'an di samping, kenapa dihago gitu kan itu. Itu. Sebenarnya jadi Anda harus klarifikasi Maka lah. intinya saya katakan kita berbicara berputar-putar. Kalau Hmm. kau sebenarnya menggiring opini sebenarnya kan. Jadi Ah. kau menggiring opini saya tidak terpancing gitu ya. Jadi kalau berputar-putar terus saya sudah katakan kalau kita bukan pengguna aplikasi, Ya. kita jangan berkomentar. Berarti cuma Tidak. biasa aja ya dihago itu cuma baca Al-Qur'an biasa aja. Nah, Gitu aja ya. Ya kalau kau pengguna aplikasi kau Itu gimana? Hago itu sebenarnya kan Setahu tidak saya kan terkenal di Hago aja. itu kan ada cuma main-main adu-adu kambing lah, potong-potong buah-buahan. Iya itu maka Itu kenapa bisa sampai Hago itu jadi ada roomnya, memang room khusus itu untuk apa namanya solawatan gitu, gimana Ya ceritanya? itu kan tergantung pengguna. Gitu. Bisa Orang- dibuat room sendiri gitu. Orang mau buat room salawatan, orang mau buat room ini, ya kan pengguna. Oh iya betul Nah. betul. Ya itu pengguna. Jadi ada pernah main Hago. Pernah saya. Nah, apa Tapi- yang Anda nampak di situ? Apa yang Di Anda Hago lihat? itu ada main-main adu-adu kambing saya mainkan itu saya hapus. Nah, itu permainan makanya. Oh, berarti di samping itu ada juga kayak room gitu ya? Ya, ada roomnya. Tapi Oh. contohnya gini. Orang berkomentar tentang kamu, padahal dia tidak main Mobile Legend, kau yang main. Hmm. Kan pasti kamu bilang gitu, kau kok kenapa komentar, kau aja belum pernah main gitu kan. Iya, iya. Nah jadi yang saya tekankan itu gitu, kalau kita bukan belum pernah Berarti pengguna, betul lah kata si Pari. Ya kan berarti pernah kau di Hago itu kayak semacam tablik akbar lah kalau Nah, menurut kan- saya itu. Kalau menurut saya kalau menurut kau beda ya terserah kan. iya Tapi kan makanya- menurut saya tunggu, jadi menurut saya kan itu tablik akbar karena bergantian. Mungkin ada jadwal tertentu gitu kan. Jadi yang mau saya tanya itu surah-surah pendek atau memang Al-Qur'an misalnya dari awal kalian khotom kan gitu. nah, jadi, Siap khotom selesai ada nggak uang arisannya? nah, Ada jadi gimana? saya kalau saya katakan kalau kita bertel sini tidak ada pembahasan lain, cuma ini aja kan. Saya sudah katakan tadi tidak ada namanya. Kalau kita berbicara tablik akbar itu menghina namanya. Bukan. Masa di aplikasi ada tablik akbar? Tablik akbar itu ruang lingkupnya luas loh. Banyak orang tablik akbar. Iya berarti di satu ruangan Nah. cuma berdua aja gitu, nggak rame. Gitu. Tablik akbar itu sekarang aja Jum tidak ada tablik akbar. Ada Jum tablik akbar. Coba jelaskan. Nggak tahu saya. Sedangkan Iya Anda kan, tidak tahu iya kan, jawabannya. saya kan yang disampaikan si Pahri gitu. Itu makanya Makanya Anda saya tuh heran. berpikir harus relevan, logis. Oh, iya. Kalau orang menyampaikan B, kamu percaya langsung. Iya gitu. makanya saya tanya kepada Anda Nah, kan itu. Jadi kan sudah jawab tadi. Berarti Nah. tidak ada itu ya. Itu nggak ada tablik akbar, nggak ada. Jadi Kenapa Anda pengajian terus- biasa aja gitu. Iya. Dan saya tanyakan kenapa Anda terus menggiring opini tablik akbar aja? Enggak maksudnya saya heran aja kemarin kok bisa tapi kabar di Hago gitu Nah, itu aja. makanya saya tidak, yang namanya tablik akbar itu tidak ada. Saya klarifikasi kan. Oh, Nah, jadi Jadi setelah itu saya juga ada cerita dapat di Hago itu Anda pernah berpacaran lah. yang namanya berpacaran di aplikasi itu sebenarnya yang namanya pacaran itu tidak resmi lah ya. Iya. Tidak Oh pacaran tidak resmi, ilegal. hanya sebatas aplikasi aja gitulah. Pacarnya itu kau dapat pacar dia itu orang mana? Itu ada orang sini juga ada. Orang Pekanbaru. Yang paling jauh itu Eh, kemarin ada di Palembang. orang Palembang. Itu gimana dia bisa tertarik sama kau itu? Kayak mana kan itu luar biasa ilmumu itu. Bisa Oh. dia kau di sini, dia di Palembang gitu. Kalian belum pernah jumpa. Coba bicara lewat apa aja kan dunia maya. Kenapa bisa dia itu kau buat tertarik? Kita itu kalau di dunia aplikasi itu pembicara gitu, pembawaan bicara gitu yang berbicara gitu. Oh iya. Kalau kita pandai berbicara, kenapa tidak tertarik dengan begitu kan? Iya. Tertariknya nanti ke saling ganti nomor gitu. Jadi sering video call sama dia gitu. Ya enggak juga sih. Enggak kayak maksudnya enggak juga Ya, telepon biasa tapi video call enggak juga sering sih kan. Oh. Kalau yang sering kan
Menurut Anda definisi sering itu gimana? Lebih dari 2 kali Nah, lah. lebih dari 2 kali, Iya, 3 kali, 4 kali itu Iya, juga sering kadang. lah, sering. Nah, berarti kayak enggak juga. Kenapa? Kenapa? Dalam seminggu itu mungkin mau tidak bosan juga, tidak pernah PC kan? Oh, tidak pernah Teleponan PC. biasa aja. Teleponan biasa. Ya, waktu teleponan itu kalian kan jauh nih. Kalau dekat kan ada yang hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin minum jus atau apalah. Kalau misalnya kalian telepon itu apa sih yang kalian bicarakan gitu? Nah, bicarakan kalau itu tentang privasi lah ya. Kalau berbicara maksudnya privasinya di sini sex education gitu ya? bukan seks Jadi edukasi, tapi gimana? berbicara tentang biasa aja, berbicara tentang pengalaman kita, hidup kita, ya seperti kamu pertama kenal sama perempuan kan, kalau kamu teleponan juga kan pertama perempuan kan, gitu. Gimana tuh? Perkenalan ya, pendekatan. Dia kan udah pacaran nih, kan pendekatan udah pacaran. Kalian dia kan di Palembang, kau di sini. Jadi kalian pernah PC kan? Iya pernah. Jadi waktu PC itu kalian bicarakan apa aja tuh? Soalnya Ya kan kalau revisi itu tahun itu udah lama kali 2 tahun. Tapi kita random, kita kalau enggak tidak ingat juga siapa kerucutnya itu apa, tapi random gitulah. Pembicaranya random. Jadi kalau kata orang-orang sekarang ada PCS gitu. Kau nggak pernah ngelakuin itu. Nah, jadi menurutmu Soalnya kan kalau orang PCS ini kan kental sama orang-orang yang berhubungan itu jarak jauh. Oh, tidak juga. Kalau gitu. Anda mengatakan PCS itu berhubungan jauh, tidak juga. Yang dekat aja ada. Ada yang Ya PCS. tergantung nafsu laki-laki. Gitu. Iya. Jadi Anda Tergantung, nah. iya kau lah. Pernah nggak PCS sama dia? Soalnya kan jauh kalian nggak pernah jumpa nih. Pernah nggak PCS gitu? Kalau PCS gitu atau dia apa ini ya belum Iya. pernah lah ya. Belum. Tapi ya PC biasa lah gitu. PC Tapi biasa. kalau sebenarnya kalau kita mengumbar itu kan sebenarnya aib gitu kan. Sebenarnya ada Enggak, maksudnya kan gitu. PCS-nya kan biasa aja, mungkin cium keningku gitu-gitu aja maksudnya. Itu namanya enggak PCS. Berarti lebih dari itu yang udah kau lalui berarti di dalam PC itu. Definisi PCS itu apa? Cium keningku gitu ya. Kau berarti saudara ini pernah gitu berarti ya. Saya kan udah berapa lama nggak pacaran, jadi nggak pernah. Oke, saya tanyakan kepada Anda. Anda pernah nggak yang namanya PCS itu? Nggak pernah saya. Ada apa Anda? Nggak pernah. Soalnya saya berapa tahun jomblo, saya nggak pernah pacaran. Iya, oke. Jomblo ya. Iya. Kemarin tapi saya dengar ada satu jurusan gitu. Itu dari siapa setahu Anda? Hah? Ada dari kawan saya itu 3 orang kalian rebutan. Sumbernya sih ada, orangnya masih hidup. Ya, apa aja lah. Oke. Mungkin ada lagi yang Anda tanyakan. Nggak, Kalau kita nggak ada. berbicara, kita melompat aja. Kalau kita tetap stagnan di situ, pembahasannya itu nggak bakalan lanjut gitu. Oke, mungkin di lain kesempatan lah. Kayaknya udah habis bicara kita Oke, hari ini. habis ya. Iya. Salam-salam aja lah kepada sahabat-sahabat yang jauh di sana gitu. Ya, apa namanya? Oh mungkin kan kemarin Anda kan ada sahabat namanya Alatas kan? Mungkin Alatas dulu? ya. Ini salam dulu kan nanti. Ya, untuk Alatas berobat kampung lah. Cepatlah berobat kampung. Untuk kawan kita Siapa lagi? Fahri. Pak Fahri. Untuk Fahri. Apa ya? Rajin-rajin lah sholat itu memang harus apa namanya, setelah kita sholat memang harus diimplementasikan lah. Artinya gini, jangan siap sholat langsung gibah orang, baru 2 meter dari masjid langsung menyirtakan orang, janganlah gitu. Untuk saya yakin, saya sampai berpikiran gini sih tentang si Fahri, besok dia ini sakaratul mautnya ngeri. Si Fahri, kau paham lah si Fahri kan? Ngeri sakaratul mautnya, tapi dia, saya luar biasa dia sih, perjuangan hidupnya luar biasa. Dia itu puasa dia dan banyak lah amal ibadah beliau. Oke, terakhir guys, kali kita tanyakan kepada saudara kita segini. Oke, terakhir pertanyaannya, kemarin ceritanya Anda ikut bisnis laundry ya? Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Arona Channel.